Gempa yang terjadi pada 21 November di Cianjur, Jawa Barat, selain merenggut banyak korban jiwa, juga menimbulkan kerusakan yang terjadi hampir merata di setiap wilayah. Tak hanya disebabkan guncangan gempa, banyaknya korban dan kerusakan infrastruktur tak lepas dari bencana tanah longsor yang terjadi selepas gempa melanda. Tingginya intensitas hujan membuat lereng-lereng perbukitan di wilayah Cianjur menjadi rawan bencana alam. Itu yang menjadikan di sana itu banyak longsoran juga dan menelan korban jiwa karena faktor efek tanah lunak atau soft soil itu local site effect, kalau di perbukitan itu topographic effect. Itu yang menjadikan kerusakan cukup parah di sana. Nah, kondisi yang demikian ini dengan adanya gempa yang terjadi apalagi pendek di 10 km atau kurang, itu akan terakselerasi ke atas dan amplifikasi karena kondisi loss itu. Sehingga itulah yang merusak semua bangunan yang ada di sana. Dan terjadinya gerakan tanah juga dipicu oleh kondisi alam yang demikian. Sementara itu, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tercatat sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan, diantaranya terdiri dari 398 unit bangunan sekolah, 160 unit tempat ibadah, 14 unit fasilitas kesehatan, dan 16 unit gedung perkantoran. Bila melihat gempa susulan dan kerusakan yang terjadi di wilayah Cianjur, penyebab gempa berkekuatan magnitudo 5,6 ini diduga kuat adalah sesar Cimandiri yang membentang dari Teluk Pelabuhan Ratu sampai sekitar Padalarang, Jawa Barat. Ya, gempa Cianjur hari Senin tanggal 21 November 2022 itu adalah gempa dangkal ya. Kita menyebutnya sebagai gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake yang itu dipicu oleh sesar aktif ya, yang lokasinya berada di zona sistem sesar Cimandiri ya. Kalau kita memiliki peta sesar Cimandiri saat ini, itu memang tidak tepat di jalur sesarnya, tetapi ada di sebelah utaranya. Sesar Cimandiri adalah sesar atau patahan geser aktif sepanjang kurang lebih 100 km yang memanjang dari Pelabuhan Ratu sampai Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sesar Cimandiri terdiri dari 3 segmen terpisah yang merupakan gabungan dari 6 segmen yang lebih kecil, yakni segmen Loji, Cidadap, Nyalindung, Cibeber, Saguling, dan Padalarang. Jadi gempa Cianjur berada di sini. Ini adalah gempa utama Cianjur dan susulannya. Patahan yang berdekatan dengan gempa Cianjur ini adalah patahan atau sesar Cimandiri yang mulai kalau di darat bisa kelihatan dari Teluk Pelabuhan Ratu hingga sampai ke sekitar Danau Cirata ya. Dan ini sampai ke ujung dekat Bandung Barat. Nah, di sebelah timurnya ini adalah sesar Lembang. Kepada tim liputan iNews, Nurdin Nugraha, salah seorang warga yang sudah 40 tahun tinggal di desa Cijedil, menceritakan pengalamannya. Cijedil merupakan desa dengan kerusakan terparah. Menurut Nurdin, gempa tahun ini merupakan gempa terbesar yang dirasakannya selama tinggal di Cijedil. Nah Kang, kejadian ini apakah pernah ada kejadian sebelumnya Kang, gempa bumi seperti ini? Nggak ada, baru kali ini. Berarti gempa bumi terbesar ini baru kali ini Kang? Sebelum gempa terjadi pada Senin 21 November lalu, selama hampir sepekan warga merasakan gempa berskala kecil terjadi berkali-kali. Hal tersebut diceritakan Nurdin kepada kami. Ya kalau itu saya merasakan dari malam Sabtu sampai malam Minggu itu malam. Rasanya jam 11 kira-kira jam 11 sama jam 9 lah. Kalau malam Seninnya nggak ada. Itu berapa kali guncangan Kang? 1 kali, 2 kali atau 3 kali Kang? 1 kali. 1 kali guncangan. Cuma itulah tanda-tandanya gitu. Nah setelah 2 hari sebelum kejadian nih Kang ya, apakah ada peringatan nih Kang dari pihak pemerintahan nih Kang? Oh iya, kalau itu nggak ada peringatan, nggak ada sama sekali. Tak adanya peringatan dan mitigasi bencana sangat disesalkan Nurdin dan warga sekitar. Menurutnya, warga selama ini tidak diberitahu jika tempat tinggalnya berada di wilayah rawan gempa. Nah Kang, apakah Kang tahu bahwa tempat Akang tinggal ini merupakan
tempat yang rawan gempa kan? Ya kalau saya dari dulu ya dengar kalau ini nggak ada rawan lah, nggak ada rawan gempa. Nah Kang, apakah ada edukasi nih Kang dari pemerintah? Ya, Misalnya cara berlindung kalau gempa atau longsor, ada nggak edukasinya? nggak ada. Nggak ada sama sekali Nggak Kang. ada. Nah. Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi tahun 2014 yang dirilis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM, wilayah yang dilalui sesar Cimandiri dan sekitarnya termasuk kategori rawan gempa bumi berisiko tinggi. Artinya, di area ini berpotensi terjadi guncangan gempa bumi dengan intensitas tinggi dengan kekuatan hingga 12 skala MMI. Di kawasan ini juga berpotensi terjadi retakan tanah, pelulukan, gerakan tanah pada lereng terjal, dan pergeseran tanah. Jika intensitasnya mencapai kekuatan maksimal, maka dapat mengakibatkan kerusakan total pada bangunan yang ada di wilayah ini. Jadi kami juga memberikan rekomendasi teknis bahwa semacam Cugenang itu hati-hati untuk lereng atas itu jangan sampai dipakai pemanfaatan lahannya itu yang basah-basah. Nanti kalau terjadi gempa, barangkali bisa potensi adanya flow slide. Adanya seperti itu. Jadi kami hanya memberikan upaya rekomendasi teknis untuk mitigasi bencana gempa yang mungkin akan terjadi di kemudian. Lantas, apakah selama ini mitigasi bencana telah dilakukan di Kabupaten Cianjur? Mengingat Cianjur merupakan daerah yang dilalui sesar Cimandiri. Sesaat lagi, hanya di iNews Files.